Ya, Anda masih bersama kami dalam Hot Ekonomi. Sebelum melanjutkan perbincangan, rekan Ahmad Murodi akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Dodi, silakan. Ya, terima kasih Poppy dan juga pemirsa. Apakah ekonomi akan melompat di kuartal keempat? Langsung saja kita lihat dulu bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2 tahun terakhir. Ini 2019 datanya secara year on year. Anda bisa lihat di kuartal 1 sampai kuartal 3 sebetulnya tumbuhnya masih di atas 5%. Tapi kemudian trennya Anda bisa lihat menurun sampai kuartal 4 di bawah 5% meskipun hanya 0,03% di bawah dari 5%. Nah, kecenderungan ini terus terjadi sampai masuk kuartal 1 2020, ini udah hampir setengah, 2,97% saja pertumbuhannya. Lalu kemudian dampak dari pandemi mulai terasa di kuartal kedua, pertumbuhannya minus 5,32%. Ada perbaikan sedikit di kuartal ketiga, tapi tumbuhnya tetap minus 3,49%. Selanjutnya kita bisa lihat ini adalah pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha. Secara quarter to quarter, Anda bisa lihat di sini di kuartal 2 2020 tumbuh minus 6,49%. Ada bounce back di kuartal 3 5,25%. Selanjutnya di sektor atau lapangan usaha pertanian justru terlihat tidak terdampak dengan pandemi karena di kuartal 2 berhasil tumbuh sangat baik ya, 16,24%. Di kuartal 3 justru agak sedikit melambat dan meskipun masih tetap positif tumbuhnya 1,01%. Selanjutnya di sektor berikutnya perdagangan, ini juga kurang lebih sama trennya di mana di kuartal kedua tumbuh minus 6,71%, di kuartal 3 berhasil tumbuh positif 5,68%. Sama halnya dengan perdagangan kita juga bisa lihat di konstruksi juga seperti itu, minus 7,37% di kuartal 2, di kuartal 3 5,72%. Kemudian ada dua lagi yang akan kita lihat. Yang pertama, berikutnya adalah pertambangan di kuartal 2 3,75% minus, dan kemudian di kuartal 3 berhasil naik 1,72%, dan yang terakhir transportasi dan pergudangan. Ini mungkin yang paling terkena imbas ya, karena di kuartal kedua minus 29,18%, meskipun di kuartal 3 pertumbuhannya juga cukup signifikan 24,28%. Sebagai tambahan informasi, 64,13% PDB kita berasal dari industri pertanian, perdagangan, konstruksi, dan juga pertambangan. Nah, selanjutnya kita lihat ini pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran juga secara quarter to quarter. Kita bisa lihat untuk konsumsi rumah tangga ini di kuartal kedua minus 6,53%, di kuartal 3 naik 4,7%. Kemudian ini adalah pembentukan modal tetap bruto atau PMTB. Ini di kuartal kedua minus 9,71%, di kuartal 3 naik 8,45%. Kemudian dari sisi ekspor kita bisa lihat ini juga minus 12,83% di kuartal kedua, di kuartal 3 naik 12,14%, dan terakhir konsumsi pemerintah ini di kuartal 2 justru naik 22,33%, dan di kuartal ketiga juga naik meskipun sedikit berbeda dibandingkan kuartal sebelumnya 16,93%, dan ini dia informasi tambahan juga 88,43% PDB memang berasal dari konsumsi rumah tangga dan juga investasi. Oke, selanjutnya kita lihat angka pengangguran yang beberapa kali juga sempat kita bahas. Ini kalau kita perhatikan memang di bulan Agustus angkanya selalu di atas 7 juta orang ya. Mulai dari Agustus 2017, Agustus 2018, Agustus 2019, tapi kemudian melonjak drastis di Agustus 2020 9,77 juta orang. Dan Anda juga bisa lihat persentasenya yang paling tinggi memang dari 4 tahun terakhir adalah di Agustus 2020 mencapai 7,07%. Kemudian ini dia kita lihat data pengangguran yang naik akibat pandemi 9,77 juta seperti yang sudah kita sebutkan di slide sebelumnya, penduduk usia kerja yang menganggur. Ini artinya ada penambahan 2,89 juta orang dibanding bulan Februari 2020, dan kalau ditarik lebih jauh dibandingkan Agustus 2019 ini bertambah 2,67 juta orang. Ya, demikian Poppy informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda. Baik, Dodi, terima kasih untuk informasinya. Pemirsa, kami lanjutkan Hot Ekonomi.